Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang dalam sesi kedua ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah merelakan waktunya untuk mengikuti sesi kedua kali ini. Jadi saya sudah menyediakan 3 kursi. Silakan kalian mau duduk sebelah mana? Di sini. Oh, Duduk ya. sudah nyaman? Sekiranya saya mungkin berarti duduk sebelah sini. Apakah posisi saya sudah nyaman? Terlihat nyaman dan terlihat elok untuk dilihat. Ya. Untuk sebelumnya, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk melaksanakan sesi kedua kali ini. Dan untuk sesi kedua, kemarin sesi pertama kita untuk sesi kedua masih membahas tentang yang mana di sesi kedua ini ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas keseluruhan. Dan yang mana asas keterbukaan tadi Andin menceritakan semua yang Andin ketahui, semua yang Andin rasakan. Sementara asas kerahasiaan seperti biasa yang boleh mengetahui, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah yang boleh mengetahui sesi konseling ini? Adakah orang yang boleh mengetahui sesi konseling ini selain kita berdua? Mungkin untuk pribadi ya, ini bersifat rahasia, jadi mohon untuk dirahasiakan. Oh, baik. Berarti memang yang mengetahui hanya kita berdua. Kira-kira setelah sesi pertama kemarin, adakah perubahan-perubahan positif yang Andin alami? Pasti ada ya perubahan positifnya, kayak tidak banyak pikiran juga, walaupun ada kalau tidur masih ke bawah mimpi, tapi setidaknya lebih lega karena enggak seperti waktu sebelumnya, seperti ada beban dalam pikiran, sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi masih terbawa mimpi? Iya, sedikit. Boleh diceritakan mimpinya seperti apa? Kayak masih dikejar-kejar dengan permasalahan. Itu seperti ada rasa takut yang muncul dalam mimpinya. Tapi memang perubahan positif tadi lebih merasa tenang ya? Iya. Dan lebih merasa rileks. Boleh diceritakan bagaimana rasa tenang tersebut, bagaimana rasa tersebut? Pertama-tama ya, kalau rasa tenang itu muncul ketika udah sholat gitu ya, kayak berdoa jadi lebih tenang gitu, sampai bercerita kepada orang tua, aku tuh lebih bahagia dari sebelumnya, lebih tenang juga, menjalani hari-hari enggak dengan rasa trauma lagi gitu. Oh, baik. Sudah bagus. Berarti memang rasa perubahan itu sudah muncul dalam diri Andin ya. Terus untuk selanjutnya, apa perbedaan yang membuat Andin itu merasakan perubahan itu tadi daripada lebih baik daripada sebelumnya? Kalau perbedaannya itu kan sudah jelas ya kalau diceritakan dari yang sebelumnya ya, bahwa dulu itu sempat benar traumanya itu sangat berat, sampai perbedaan yang sekarang itu lebih membaik karena kayak sudah bisa bergaul, bisa lebih banyak berinteraksi. Jadi kemajuan atau perbedaan sebelumnya itu pertama lebih bisa bergaul, lebih bisa berinteraksi, lebih bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Karena memang rasa trauma itu sudah mulai memudar, seperti itu. Walaupun sering muncul dalam mimpi, walaupun sekali itu. Oh, berarti kendalanya itu masih sering muncul dalam mimpi. Iya. Baik. Di sini saya akan menanyakan terkait dengan skala ya. Di sini saya ada skala 0 sampai 10, yang mana skala 0 ini Andin merasa paling terburuk, Andin merasa paling tidak nyaman, Andin merasa paling di sana itu adalah titik 0 dalam diri. Sementara skala 10 ini adalah Andin merasa paling bahagia, Andin merasa paling senang dalam Andin, dan semua keinginan Andin ini sudah tercapai.
kira-kira sekarang yang Andin rasakan itu ada di skala berapa? Mungkin sebelumnya pernah sempat ada di skala 10 dikarenakan saya sudah bisa menghilangkan trauma itu, sudah tidak memikirkannya lagi. Tapi kalau untuk rasa trauma yang datang dalam mimpi itu mungkin masuknya ke skala 8 ya. 8. Berarti sekarang Andin ada di skala 8 ya? Iya. Baik. Berarti yang sebelumnya memang Andin langsung merasa sangat bahagia sehingga Andin bercerita atau memutuskan bahwasanya Andin di skala 10. Sekarang Andin malah merasa di skala 8. Karena mungkin sempat ada mimpi yang sesekali datang yang dulunya nggak ada mimpi. Mungkin mimpi itu hanya mimpi tidur tuh hanya angan-angan pemikiran sendiri aja ya. Jadi itu tuh dibuat hanya dari pemikiran sendiri. Jadi rasa takutnya mungkin ada sedikit gitu. Jadi yang membuat Andin dulu mengatakan di skala 10 itu Andin merasakan suatu keajaiban dari diri Andin. Iya, karena kayak seperti bangun tidur itu kayak udah nggak ngerasain rasa beban di dalam pikiran, di dalam hati. Nah itu muncul di skala 10 kayak lebih fresh aja gitu menjalani hidupnya. Tapi sekarang turun menjadi skala 8 ya? Karena mungkin sesekali ada datangnya mimpi walaupun tidak sering ya. Oh, ada mimpi. Jadi yang membuat Andin turun dari skala 10 menjadi skala 8 itu ada beberapa mimpi yang sering mengganggu Andin. Tapi yang mungkin kalau itu juga nggak sering gitu. Oh, memang ada sesekali Iya, gitu. yang cukup mengganggu ya. Boleh diceritakan mimpinya itu seperti apa persisnya? Kayak dikejar-kejar seperti di belakangnya itu seperti rasa trauma yang dulu, seperti saya dikejar-kejar rasa trauma itu, dikejar-kejar sampai saya terjatuh, sampai saya nggak bisa bangkit lagi dalam ketraumaan itu. Jadi takutnya mimpi itu melabui bahwa rasa trauma itu harus muncul lagi, seperti itu mungkin. Jadi karena di skala 8 ini memang ada beberapa yang membuat hal dari Andin ini merasa keliru. Ya, seperti itu. Baik, tidak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan sesuatu dan yang mana pertanyaan ini cukup membutuhkan waktu Andin untuk menjawabnya. Nah, sekarang di sini saya memiliki buku yang mana buku ini adalah di dalamnya itu adalah semua cerita yang sudah diceritakan Andin secara tuntas, yang mana di dalamnya terdapat semua kisah Andin, kisah kehidupan Andin tentang kesuksesan Andin, yang mana di dalamnya semua keinginan Andin itu sudah tercapai. Andin, kebahagiaan Andin ada di sana. Sebelum itu coba pegang aku. Nah sekarang coba Andin relakskan badannya terlebih dahulu. Relaksnya badan, tenang. Sekarang boleh tutup matanya, silakan. Sekarang relax badannya, relax, ditenangkan terlebih dahulu. Fokus. Nah, sekarang coba Andin perlihatkan halaman yang mana dalam halaman tersebut menunjukkan dalamnya banyak sekali cerita-cerita yang menunjukkan kesuksesan Andin, kebahagiaan Andin, yang mana di sana itu puncak dari kebahagiaan. Boleh dibuka bukunya. Tunjukkan halaman yang benar-benar menurut Andin di sana terdapat kisah sukses seorang Andin. Nah, sekarang
Nah, sekarang Anda boleh membuka matanya. Coba dilihat buku. Dilihat. Fokus, dilihat bukunya. Fokus. Fokus. Dilihat bukunya, dilihat halamannya. Fokus pada halaman tersebut. Tenang. Sekarang, apakah kisah Andin dalam buku tersebut memiliki judul atau tema? Kalau pribadi, mungkin dalam pikiran saya kasih judul ya. Yang berjudul kesuksesan itu datang setelah datangnya trauma. Kesuksesan datang setelah datangnya trauma. Nah, sekarang apa yang membuat cerita ini yang ada dalam buku ini, silakan fokus pada bukunya, lihat bukunya, lihat halamannya. Apa yang membuat cerita dalam buku tersebut berbeda dengan kisah-kisah yang lain yang Andi alami? Baik, dalam cerita ini di halaman ini ada kisah yang membuat saya bahagia ya, yang dimana orang tua saya sudah tidak kasar lagi, dimana membuat saya sosok ibu itu udah menjadi teman buat saya, yang jadinya dulunya cuek, sering marah, tapi di cerita ini dia selalu sharing, apapun ada masalahnya dia selalu bilang seperti itu. Jadi memang dalam buku tersebut yang Anda rasakan itu banyak sekali perubahan yang membuat Andi itu merasa bahagia. Iya. Dan ini sangat berbeda dan ciri-ciri itulah yang membedakan dari cerita yang lain. Mungkin ada selain itu, adakah sesuatu hal yang membuat cerita itu berbeda dari cerita yang lain? Dari sini saya bisa berteman itu sama orang tua saya itu di cerita halaman ini. Jadi yang berbeda itu kalau di sebelumnya saya kan belum pernah bercerita ya kepada orang tua, tapi di cerita ini banyak saya dengan orang tua saya sering berbincang. Nah, dalam buku itu otomatis Andin merasakan yang namanya perbedaan, karena memang pada buku itu Andin merasa sangat bahagia. Siapa yang pertama kali menyadari perbedaan yang Andin rasakan? Perbedaan itu dari diri sendiri ya, yang mengetahuinya itu, karena yang tahu semua ceritanya, yang tahu kisahnya itu hanya diri sendiri. Sekarang Andin bayangkan ketika dalam buku itu Andin merasa berbeda, merasa mendapatkan perbedaan, merasakan perubahan. Selain diri Andin, adakah yang menyadari bahwa saja Andin ini telah berubah daripada sebelumnya, telah membaik daripada sebelumnya? Mungkin yang pertama orang tua saya, karena yang dulunya sering membangkang, selalu melawan, mungkin perubahannya itu ada gitu. Sekarang udah nurut, udah nggak membangkang, karena sikap orang tuanya udah berubah kepada saya, jadi saya lebih baik. Orang berarti yang mengetahui perbedaan dari diri Andi itu orang tua. Spesifikasinya orang tuanya itu siapa? Ibu atau Ayah. Iya. Karena yang lebih perhatian itu ayah. Mungkin ayah itu sosok cinta pertama anak perempuan mungkin ya. Jadi ayah lebih perhatian, ayah lebih melihat sosok perkembangan anak, ayah melihat bagaimana sosok perkembangan anak itu muncul, ayah tahu bagaimana permasalahan anak pun. Ketika itu apa yang dia katakan? Dia berkata lebih bahagia ya, Cina. Udah lebih fresh juga. Orang tua pasti kalau anaknya lagi bahagia pasti diajak bercerita atau diajak jalan-jalan gitu. Ayo jalan-jalan keluar biar lebih bahagia gitu, nggak sumpah di rumah.
Jadi ketika itu beliau mengatakan kok sekarang agak berbeda. Iya. Dan memang dia merasakan benar-benar perbedaan daripada diri sendiri. Selanjutnya, apa yang Andin rasakan ketika Andin mendengar perkataan dari ayah tersebut? Merasa bahagia ya, dikarenakan aku mau jalan-jalan nih sama kedua orang tua gitu, sama mama, sama papa gitu ya. Jadi buat aku tuh seru deh gitu, gitu. Pengen kayak terus gini, terus-terusnya gitu. Jadi memang Andin memiliki, ketika mendengar itu memang sangat bahagia, sangat senang, dan malah memiliki keinginan bagaimana caranya supaya keadaan ini berlanjut ya. Bagus. Nah sekarang Andin pilih, coba saya ingin bertanya, bagian tubuh sebelah manakah yang mana dalam bagian tubuh tersebut terdapat perasaan bahagia tadi, perasaan senang tadi, perasaan bahagia tadi, di sebelah mana? Mungkin di hati ya, di sebelah sini. Baik, sekarang Andin boleh menutup matanya kembali, relax, fokus. Sekarang Andin relax, fokus, tenangkan pikiran, tenangkan hati. Sekarang Andin fokuskan semua pikiran Andin, fokuskan semua yang ada perasaan Andin semua fokuskan kepada bagian tubuh yang terdapat kebahagiaan itu. Fokuskan semua perasaan Andin kepada bagian tubuh yang mana bagian tubuh itu Andin merasa ada kebahagiaan di sana, ada kesenangan di sana. Sekarang saya ingin bertanya, apakah kebahagiaan itu kecil atau besar? Kebahagiaan itu cukup besar. Besar. Terus, apakah perasaan bahagia itu memiliki bentuk? Memiliki bentuk yang sangat indah. Boleh disebutkan bentuknya seperti apa? Mungkin bentuknya seperti hati ya, karena kebahagiaan itu ada di hati. Mungkin dari bahagianya juga munculnya terdapat bunga-bunga yang indah, Berbentuk hati dan banyak-banyak bunga yang indah. Selain itu, apakah dia memiliki warna? memiliki warna. Memiliki warna. Boleh disebutkan warnanya apa? Warna merah. Warna merah. Bagus. Sekarang, apakah kebahagiaan itu, kebahagiaan yang berbentuk hati, kebahagiaan yang ada bunga-bunganya yang indah, kebahagiaan perasaan tadi yang berwarna merah, apakah pernah muncul di masa lalu? Mungkin belum pernah ada ya, karena masa lalu saya begitu kelam ya buat saya, begitu takut untuk saya ungkapkan. Jadi masih belum ada untuk di masa lalu. Di masa lalu, baik. Selain di masa lalu, mungkin di masa-masa sekarang yang pernah Andin alami rasa kebahagiaan itu yang berbentuk hati, yang ada bunganya yang berbentuk yang merah, itu pernah Andin rasakan? Pernah, mungkin ada hampir sebulan yang lalu saya merasakan kebahagiaan yang seperti itu. Baik. Sebulan yang lalu ya. Ketika itu apa yang terjadi? Mungkin pasti bahagia ya. Semua orang pasti menginginkan bahagia. Jadi waktu sebulan itu saya merasa cukup sangat bahagia, dan hati saya pun kayak berbunga-bunganya itu lebih melebihi yang saya rasakan. Boleh diceritakan nggak? Otomatis ketika ada merasakan rasa bahagia dari sana, itu ada mungkin yang terjadi. Apakah yang terjadi ketika itu sebulan yang lalu? Boleh diceritakan? Kejadian yang membuat saya bahagia mungkin ya.
membanggakan saya di depan semua orang, di depan teman-temannya, kayak ini anak saya nih, dia begitu cantik, dia begitu seperti itulah pujian-pujian orang tua yang sebelumnya belum pernah terjadi. Oh, jadi kebahagiaan itu sebelumnya lalu muncul ketika orang tua Andin membanggakan Andin, memuji-muji Andin depan orang banyak. Jadi bagus. Nah sekarang Andin boleh membuka mata. Apa yang membuat rasa bahagia tadi berbeda daripada sebelum-sebelumnya? Apa yang membuat kejadian tadi yang bikin berbentuk itu berbeda dengan kisah yang lain? Mungkin kisah yang lain itu saya mungkin sebelumnya saya belum pernah dipuji-puji lebih gitu dari seorang ibu, sosok ibu yang selalu membanggakan saya. Jadi sosok pada saat itu pun saya merasa cukup bahagia karena walaupun hanya sekedar pujian sedikit saja pun saya merasa cukup dibandingkan dari sebelumnya yang tidak pernah sama sekali memuji ataupun membanggakan seorang anak. Mungkin karena dulunya saya mungkin nakal atau apa yang membuat orang tua tidak pernah membanggakan saya. Jadi memang yang membuat itu berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya Andin itu selalu dikasari, maaf sebelumnya selalu dikasari, selalu masalah kecil lebih-lebihkan dan sebagainya, sehingga perasaan yang muncul ketika itu memang benar-benar membuat kisah lain berbeda. Benar-benar itu puncak kesenangan Andin, bahkan kesenangan itu berbentuk dan memiliki warna. Nah, setelah barusan saya kembali menanyakan perihal tentang skala. Di sini saya memiliki skala 0 sampai dengan 10, yang mana 0 ini adalah Andin merasa terpuruk, Andin merasa tidak nyaman, Andin merasa tidak senang, tidak bahagia. Dan skala 10 di sini adalah puncak kebahagiaan Andin merasa tenang, merasa relax, merasa bahagia. Mungkin ada skala berapa bukan? Mungkin sekarang lanjut skala 10 ya. 10 lagi. Ya. Soalnya kayak kalau sedang menceritakan kebahagiaan, beban pikiran itu tiba-tiba hilang gitu. Jadi membuat saya senang lagi, beban yang dipikirin itu nggak ada, maju langsung ke depan gitu tanpa memikirkan masa lalu. Bagaimana Andin mampu untuk memutuskan bahwasanya Andin sekarang ada di skala 10? Pasti saya akan bilang di skala 10 dikarenakan saya akan lebih bisa bahagia lagi ke depannya, bisa maju terus dan membanggakan orang tua saya, dan bisa terus mencapai yang saya inginkan tanpa memikirkan pemikiran rasa trauma, pemikiran rasa takut, dan rasa kecewa. Oh, bagus sekali ya. Jadi sebelumnya Andin merasa di skala 8, sekarang maju lagi ke skala 10. Jadi memang dalam positioning kali ini Andin merasa naik turun, sehingga dalam naik turun ini Andin merasakan sebuah hal baru yang membuat Andin kembali merasa semangat, memulai hidup baru, memulai hal baru, memulai semangat baru untuk kedepannya supaya mencapai kebahagiaan itu tadi secara permanen seperti itu. Bagus. Bagaimana supaya rasa bahagia itu yang membuat Andin di skala 10 ini itu muncul tidak hanya ada kejadian tertentu, dalam artian bagaimana cara mempertahankannya? Mungkin setiap tidur saya selalu berdoa agar tidak dimimpikan muncul yang buruk-buruk, dan saya selalu merilekskan badan saya agar saya itu tidak selalu memikirkan masalah-masalah saya gitu. Walaupun kalau ada pun misalnya masalah pun
saya langsung tidak memikirkan hal itu. Jadi lebih ke menenangkan diri, Iya, menenangkan relax, diri. supaya terhindar dari hal-hal yang membuat Andi jauh dari kata bahagia. Seperti itu. Nah, selain itu, yang Andi rasakan efek dari rasa bahagia itu sendiri atau efek dari Andi sudah memutuskan dari di skala 10 sekarang? Efeknya, Iya. efeknya sangat tenang ya, kayak lebih rileks gitu, kayak merilekkan badan itu, ke depannya itu jadi tenang, kemana-mana jadi tenang gitu. Jadi memang rasa tenang ini tidak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata ya, karena memang rasa tenang ini adalah hal yang sangat luar biasa yang menopang kehidupan Andi dalam kehidupan seharian. Itu adalah salah satu kemajuan yang cukup bagus. Dalam sesi konseling sebelumnya, Andi merasakan begitu banyak hal yang membuat diri Andi itu merasa kurang, bahkan merasa tidak bahagia, dan sekarang bahkan Andi sudah bisa menyimpulkan bahwasanya rasa ketenangan itulah yang membuat diri Andi bahagia. Bagus. Jadi beberapa di sini Andi memiliki catatan baik yang mana memang Andi bisa mampu untuk menyelesaikan masalah Andi itu sendiri. Dan di sini juga Andi tidak secara langsung mampu memberikan solusi untuk Andi sendiri. Ya. Untuk selanjutnya, dikarenakan memang Andi sudah bisa menemukan solusi untuk diri Andi sendiri, apa sekiranya hal yang perlu dilakukan dalam waktu seminggu ini supaya Andi merasakan ketenangan tadi, supaya Andi merasakan hal kebahagiaan tadi? Mungkin lebih didekatkan lagi dengan orang tua ya, lebih sering juga. Mungkin ketenangan juga muncul bukan dikarenakan adanya orang tua, tapi ada support dari orang lain juga, dari teman, dari keluarga yang membuat kayak ayo bangkit, ayo nggak usah seperti ini lagi, kamu pasti bisa, seperti itu. Jadi untuk kedepannya Andin sudah menemukan solusi untuk diri Andin. Yang tadi, yang pertama, Andin harus merasa lebih tenang, Andin harus merasa lebih rileks apapun yang terjadi. Dan untuk selanjutnya Andin harus lebih dekat dengan orang tua, harus lebih dekat dengan orang-orang terdekat sekiranya keluarga dan teman, supaya memang rasa tenang tadi, rasa bahagia tadi itu muncul secara permanen. Seperti itu. Baik, bagus. Selanjutnya ini dikarenakan memang seperti sebelum-sebelumnya kita menuliskan kesan ya. Di sini saya menuliskan kesan, Andi juga menuliskan. Saya akan memberikan kepada Andi. Silahkan tulis kesan ketika Andi kesan Andi ketika mengikuti konseling.
ini saya ingin meminta kepada Andin supaya membaca apa yang sudah Andin tuliskan. Baik, kesan saya mengikuti konseling ini karena kemauan saya sendiri ya. Jadi kesannya itu membuat saya cukup rileks ya, karena masalah saya sudah diceritakan, masalah saya sudah tidak dipendam lagi, karena jadi membuat saya lebih lega gitu. Setelah mengikuti konseling ini juga pikiran saya itu menjadi senang gitu, menjadi lebih baik juga dan tidak dihantui rasa trauma. Mungkin sekarang saya akan membacakan apa yang saya tulis terkait dengan kesan setelah sesi konseling yang kita lalui. Andin, banyak perubahan yang kamu dapatkan ketika mengikuti konseling ini, dan perubahan itu saya harap bisa dipertahankan supaya untuk kedepannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahagiakan dirimu dengan cara kamu sendiri. Seseorang akan bertahan dalam keadaan apapun ketika sudah menemukan makna hidup. Terima kasih. Mungkin untuk sesi kedua kita cukupkan dulu sekian. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah merelakan untuk datang ke sini. Dan untuk sesi selanjutnya nanti kita diskusikan lagi. Dalam sesi kedua ini kita mendapatkan banyak pelajaran dan banyak hal. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah dan cerita saya juga. Mungkin seperti itu. Ini Selamat.